Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Tendrulang bisa menjumpai Anda dalam program Bincang Malabi hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri karena kita kedatangan tamu istimewa di studio hari ini, yaitu dari Komisioner Ketua KPU Kabupaten Mamuju, yaitu Bapak Hamdan Dangkang. Langsung kita sapa ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, dan kita juga kedatangan tamu hari ini, yaitu perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, yaitu perwakilan Sulawesi Barat, yaitu Bapak Lukman Umar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Dan tema kita hari ini sangat menarik terkait dengan pilkada di tengah COVID-19. Dan ini menyangkut tentang evaluasi pilkada yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju, tepatnya tanggal 9 Desember tahun kemarin. Ini sudah tidak terasa Pak, ternyata hari ini sudah sebulan kita melaksanakan pesta demokrasi. Ya, dan hari ini kita akan membahas bagaimana sih kemudian prosedur evaluasi yang memang selama ini banyak sekali dipertanyakan oleh masyarakat terkait dengan pemilihan umum kepala daerah. Karena di Sulawesi Barat sendiri kita tahu Pak bahwa ada 4 kabupaten yang telah melaksanakan pilkada, dan ini sangat erat kaitannya yaitu tentang KPU dan juga bagaimana kemudian integritas Ombudsman RI khususnya Sulawesi Barat untuk melihat atau membantu dalam mengawasi proses pilkada. Oke, saya langsung saja ke Pak Hamdan, Pak, selaku Ketua KPU Kabupaten Mamuju. Nah, ini kita tahu nih Pak bahwa sekarang kita sudah melaksanakan pesta demokrasi. Tentunya proses ini tidak mudah karena kita berada di tengah kondisi yang memang sama-sama kita tidak inginkan, yaitu COVID-19. Nah, bagaimana sih kemudian Pak persiapan, kita bicara persiapan dulu, persiapan KPU Kabupaten Mamuju untuk memastikan bahwa seluruh dari KPPS, TPS, semua petugas ini bisa terhindar dari COVID-19 Pak? Ya, jadi kesuksesan Pilkada 9 Desember kemarin tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk kita raih. Tentunya ini membutuhkan keterlibatan dari semua pihak. Ya, dan hal itu kita awali dari kesiapan dari internal penyelenggara itu sendiri. Jadi mulai dari tingkat komisioner sampai dengan sekretariat, kemudian ad hoc, PPK, PPS, dan KPPS beserta sekretariatnya juga, itu harus terlebih dahulu kita memastikan bahwa mereka sebelum bertugas itu dalam keadaan sehat. Nah, kami sudah melakukan rapid test, ya, kurang lebih 6.400 untuk petugas KPPS, itu sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali sebelum mereka bertugas dan sekali setelah mereka melakukan tugas di 9 Desember. Ya, alhamdulillah pasca 5 hari setelah pencoblosan itu langsung kami melakukan rapid test kembali kepada petugas KPPS. Ya, dan alhamdulillah semua dalam keadaan non reaktif. Begitu juga dengan petugas PPS dan sekretariatnya. Ditambah juga dengan petugas PPK dan sekretariat. Iya. Kami juga di KPU Mamuju bukan rapid test tapi langsung swab. Iya. Itu juga sebanyak 3 kali ya. Alhamdulillah mulai dari kemarin itu dan dilanjutkan juga besok itu dilakukan swab untuk tahap terakhir. Oh iya, jadi memang proses ini tidak, persiapannya memang dari KPU sendiri harus mempersiapkan diri dengan matang. Nah, terkait dengan pilkada ini bisa dikatakan sukses Pak, dan ini banyak sekali komentar dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada dilema, bahwa kenapa pilkada harus dipaksakan di tanggal 9 Desember. Di satu sisi kita melihat bahwa memang pesta demokrasi harus segera dilakukan, tapi di sisi lain ada pandemi yang menjadi teror bagi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian Bapak melihat bahwa banyak pihak yang menyaksikan agenda nasional ini tetap terlaksana? Seperti apa tanggapan Bapak? Jadi kalau kami selaku penyelenggara, karena pemilihan pemimpin di suatu daerah ini kan sangat penting dan mendesak. Ya. Melalui KPU RI itu ada 12 hal baru yang menjadi kebijakan sehingga pelaksanaan pilkada di 9 Desember kemarin itu bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya hal ini ditunjang dengan kedisiplinan dan ketaatan ya dari masyarakat. Jadi sebenarnya kesuksesan itu bukan cuma KPU yang menyukseskan, tapi itu tidak lebih daripada
kedisiplinan dan ketaatan dari masyarakat dalam hal ini pemilih, ya untuk bagaimana mengikuti 12 hal baru yang sudah ditetapkan di TPS. Iya. Dan itu sebagai informasi juga untuk masyarakat ya, bahwa memang ini sudah menjadi keputusan terbaik. KPU RI telah mengeluarkan keputusan untuk pelaksanaan 9 Desember kemarin agar terlancar tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Nah, ya saya beralih ke Pak Lukman Umar nih Pak, terkait dengan pelaksanaan proses pilkada. Ya. Kita tahu bahwa kita melaksanakan pilkada di 4 kabupaten itu tidak mudah juga, bukan hanya KPU yang merasakan itu Pak, tapi juga Ombudsman pasti bekerja keras dalam hal ini. Nah, terkait itu, apakah menurut Bapak ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, sesuai harapan masyarakat atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan selamat kepada KPU atas pelaksanaan pemilu kemarin yang sudah berjalan dengan sesuai harapan masyarakat. Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik tentu tetap mengambil peran dengan berbagai cara, diantaranya kami mendapat instruksi khusus dari pimpinan kami di Jakarta agar terus memantau jalannya proses pemilu ini, tentu dengan porsi ombudsman gitu. Porsi ombudsman itu tentu dari sisi layanan publiknya dan protokol kesehatannya, dan kita fokus ke sana. Olehnya itu ketika sebelum pelaksanaan, Ombudsman juga melakukan beberapa langkah dalam rangka ikut melakukan pengawasan dengan sistem yang kita jalankan juga secara berkesinambungan begitu. Kita memantau bagaimana proses program-program untuk pelaksanaan dari sisi alat-alat APD dan seterusnya, itu kita pantau gitu ya. Kita pantau. Dan bahkan itu sudah melakukan proses mitra dengan KPU dan Bawaslu RI sendiri terkait dengan pelaksanaan itu, dan itu selalu dilakukan update ya, dan Ombudsman melakukan update di semua, karena pengawasan kita kan kalau kami di Sulbar tentu di 4 kabupaten ini, dan sejauh yang kami coba pantau memang yang sempat terkendala dari sisi waktu itu hanya termogan ya, dan beberapa APD yang prinsip, tetapi yang lainnya itu sudah siap, dan memang kita memantau langsung. Bahkan saya sendiri ada melakukan beberapa perjalanan dengan KPU dan Bawaslu Provinsi, karena kita lebih banyak koordinasinya ke tingkat KPU dan Bawaslu Provinsi agar prosesnya juga kita bisa lihat di beberapa kabupaten lain, bukan hanya di Mamuju. Dan sejauh ini kita masih menganggap wajar-wajar saja. Mungkin ada beberapa yang menjadi catatan, itu hanya karena faktor daerah ya, faktor wilayah yang ya kita tahu Mamuju ada gunung, ada laut gitu ya. Berbeda mungkin dengan bukan hanya dalam kota gitu. Nah, terkait dengan proses koordinasi yang memang dilakukan Ombudsman dengan KPU provinsi sendiri, Pak, bagaimana kemudian proses koordinasinya terkait dengan monitoring, evaluasi terkait pilkada sendiri yang lebih intim dengan KPU provinsi? Iya, jadi kami bahkan sudah menindaklanjuti MOU antara KPU RI dengan Bawaslu RI ya. Kita di tingkat provinsi sudah melakukan, jadi ini kita bicara kesiapan, kita sudah melakukan MOU di tingkat provinsi, baik di KPU maupun Bawaslu. Karena itulah tindak lanjutnya itu kita lakukan beberapa pemantauan bersama, bahkan melakukan pendekatan bersama agar melihat secara langsung itu sampai ke tingkat hari H malah kami melakukan. Tentu kita juga sama tahu ada beberapa Bawaslu, tentu kita lebih menitik beratkan agar teman-teman Bawaslu lebih dari sisi pengawasan. Ya, kita insya Allah juga tidak akan overlap, sebab kami hanya dari sisi pelayanan publiknya, melihatnya kecenderungan bagaimana publik betul-betul terlayani dengan kesiapan-kesiapan dari kawan-kawan penyelenggara. Karena itu penting untuk kita pastikan itu terjadi, sebab kondisi pandemi ini kan menjadi momok tersendiri gitu ya, menjadi momok tersendiri kepada masyarakat agar kemudian ya ketakutan masyarakat untuk hadir di hari H itu kan alhamdulillah bisa
bisa diatasi seperti sedikit itu. teratasi dengan kondisi yang ada seperti itu. Iya, dan ini juga terkait dengan Ombudsman kan sangat ketat terkait dengan maladministrasi Siap. ini. Apakah memang ada ditemukan Pak atau seperti apa ya selama pilkada berlangsung di Sulawesi Barat? Iya, yang kita pantau sisi untuk menghindari maladministrasinya itu adalah misalnya dari sisi jumlah, betulkah jumlahnya seperti itu? Misalnya kaos tangan plastik ya, Iya. untuk semua pemilih itu kita juga akan pastikan termogan dan sesungguhnya, karena ini alat-alat yang kadang-kadang yang sempat memang menjadi kekhawatiran karena waktu dan jumlahnya itu cukup banyak sehingga ya kita, karena KPU memperadakan terpusat gitu ya, Iya. bukan di kabupaten atau jadi karena kondisi itu sempat menjadi kekhawatiran, tapi alhamdulillah pada saat jelang hari H saya melihat langsung dan pastikan beberapa kabupaten itu bisa berjalan. Nah, menyangkut maladministrasi ini sendiri tentu banyak kawan-kawan ya, beberapa hal itu lebih kepada melakukan konsultasi dan kita sama tahu kalau menyangkut dari sisi aturan dan seterusnya tentu kita akan melihat sejauh mana kewenangan masing-masing seperti itu. Nah, kalau konsultasi banyak dilakukan oleh masyarakat dan kami jika sudah menyangkut penyelenggara dan seterusnya, Ombudsman tentu mengarahkan kepada lembaga yang lebih berwenang, ya seperti itu misalnya. Bawaslu dan sebagainya. Iya. Pak. Ya betul sekali. Jadi maladministrasi ini menjadi momok juga nih selama pilkada karena tentunya KPU, bukan hanya KPU tapi semua jajaran yang menyelenggarakan pesta demokrasi itu menjadi catatan bahwa harus berhati-hati meskipun di tengah COVID-19. Kita akan bahas mengenai anggaran pemilihan umum, ini akan seru sekali di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Malabi. Terima kasih telah menyaksikan Bincang Malabi hari ini dan kita kembali lagi terkait dengan tema yang sangat luar biasa hari ini, yaitu tentang KPU dan juga masih bersama dengan Ketua KPU, maksud saya Pak Hamdan Dangkang selaku Ketua Komisioner KPU Kabupaten Mamuju dan juga masih bersama Pak Lukman selaku perwakilan Sulawesi Barat untuk Ombudsman Republik Indonesia. Nah, ini yang menarik nih Pak, terkait dengan anggaran, karena kita tahu bahwa anggaran pilkada itu kan dikucurkan dari APBD dan juga dikucurkan dari hibah seperti itu. Nah, apakah ada perbedaan nilai anggaran pilkada sebelumnya dan saat dilakukan revisi Pak saat ini? Ya, tentunya itu sangat perbedaannya sangat signifikan ya. Karena apa? Pada saat kami mengajukan anggaran ke daerah, ini kan belum masuk masa pandemi COVID. Iya. Setelah ada penundaan, KPU RI meminta kepada KPU masing-masing yang berpilkada untuk berkonsultasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan persoalan pencegahan COVID-19. Ya, kemarin itu daerah dengan APBN itu 50-50 dalam hal pembiayaan. Jadi kemarin kami mengajukan ke daerah itu kurang lebih hampir 5 miliar untuk dalam rangka pencegahan COVID. Iya. Namun dari KPRI dan daerah juga sanggupnya cuma 50% dari anggaran yang kami minta. Makanya penanggulangannya itu dia 50% ditanggung oleh APBN dan 50% ditanggung oleh APBD. Seperti itu. Iya. Nah, terkait sekarang Pak, jadi semua tahapan bisa dikatakan sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten. Nah, bagaimana kemudian, apakah ada kelebihan anggaran atau seperti apa Pak? Dan bagaimana mekanismenya? Ya, kalau kelebihan anggaran memang pasti akan ada, karena kemarin setelah kami melakukan beberapa revisi, jadi revisi, anggaran pertama itu kan kami masukkan itu sekitar ada 5 pasangan calon. Iya. Ya, setelah itu kami turunkan menjadi 3, namun kenyataannya kan cuma 2 pasangan calon, dan kelebihan anggaran itu tentunya pasti akan kami kembalikan ke kas daerah. Begitu juga dengan beberapa pengadaan yang tadinya kami berpikirnya ditangani oleh masing-masing KPU kabupaten, namun kenyataannya
itu tersentral di ULP KPU RI dan harganya juga itu sangat fantastis pengurangannya. Jadi sekedar bayangan kemarin untuk APK saja alat peraga calon itu yang kami anggarkan kurang lebih 1,2 miliar. Namun pemenang tender itu menawarnya cuma sampai 200 juta. Jadi 1 miliarnya itu kami harus kembalikan ke kas daerah. Iya, dan itu memang harus transparan ya Pak, Iya. karena memang anggaran terkait pilkada ini sangat sensitif dan masyarakat tentu perlu tahu. Nah, kita beralih lagi nih Pak terkait dengan saya beralih ke Pak Lukman. Iya. Iya. Terkait dengan struktur kerja dari Ori Sulbar sendiri. Nah, selain pimpinan ada juga asisten Pak yang telah punya peran masing-masing tentunya. Nah, apa saja yang dilakukan selama proses pilkada berlangsung atau bisa dijelaskan secara detail seperti apa, karena kita tahu mungkin nanti akan saya lanjutkan tentang Bawaslu dengan Bapak. Iya. Oh ya, ya terima kasih. Jadi di Ombudsman seluruh Indonesia terdiri atas kepala perwakilan dan secara teknis dibantu oleh asisten ombudsman. Ya. Kalau di kami di Sulbar ada 10 asisten yang membantu kami dalam pelaksanaan program sehari-hari. Nah, di antara program dalam rangka menyikapi kondisi pemilu ini, tentu seluruh asisten juga kami kerahkan untuk memantau saja ya proses yang ada dari setiap tahapan yang ada. Sebagai mantan penyelenggara juga tentu sedikit paham terkait dengan dunia penyelenggara pemilu ini. 5 tahun saya memimpin pengawas pemilu Provinsi Sulawesi Barat, tentu sedikit paham dan beberapa hal yang bisa menjadi kewenangan kami tentu kita tetap memberi kesempatan adik-adik untuk ikut membantu, utamanya dalam pemantauan, sebab tentu di penyelenggara pemilu ini sudah beberapa poin penyelenggara juga yang sudah cukup banyak ya, dan tentu kami mencari titik poin dalam rangka yang tentu ada kaitannya dengan tupoksi kami dalam rangka pengawasan pelayanan publik dari sisi situ. Dan ya kalau bicara anggaran, bicara peran dan fungsi teman-teman asisten, ya tentu mereka juga bisa melakukan berbagai langkah yang kaitannya bisa membantu pengawasan penyelenggaraan pemilu begitu. Dan kami selama ya kita tahu bahwa pemilu ini sudah beberapa kali tertunda ya. Dan proses penundaan itu tentu berakibat dengan pelayanan dan seterusnya. Tahapan-tahapannya juga terjadi beberapa kali perubahan, dan yang terkhusus adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu ini di tengah kondisi pandemi. Nah, ini yang menjadi fokus juga kita, dan kami ya karena keterbatasan, karena pemantauan kami tentu bukan hanya Mamuju, ada 3 kabupaten lain, sehingga sebagai organisasi di tingkat provinsi tentu lebih banyak koordinasi ke tingkat KPU dan Bawaslu provinsi. Nah, inilah juga peran teman-teman juga kita fungsikan ke beberapa tempat untuk melihat, dan jika kaitannya dengan pelayanan publik tentu sangat menarik sesungguhnya. Kalau bicara peran dan fungsi ombudsman, kita justru sangat menarik selain dari sebelum, sementara, dan pada proses akhir ini, justru dampak yang tertinggi itu nanti akan dirasakan oleh ombudsman. Iya, betul. Siapapun pemilu kepala daerah yang terpilih, pelayanan mereka dengan pelayanan publik itu menjadi hal yang nantinya sangat berdampak kepada ombudsman. Makanya mungkin di segmen berikutnya kami akan menyampaikan beberapa poin, utamanya bagaimana ketika seorang kepala daerah itu sudah terpilih dan seterusnya, justru masyarakat akan merasakan dampaknya. Kalau ada apa-apa malah ke ombudsman nantinya. Iya, gitu. Dan itu memang segala aduan masyarakat memang selalu ombudsman dulu seperti itu. Nah, saya beralih ke Pak Hamdan terkait dengan koordinasi Pak. Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju dengan Bawaslu, dengan TNI Polri, dengan pemerintah daerah seperti apa? Karena kita tahu juga nih Pak bahwa komunikasi tentunya harus jalan ya. Saya juga sempat cross check beberapa data bahwa ternyata memang ada beberapa
apa ya, bisa dikatakan sengketa, dan itu tentu sangat berkaitan dengan Bawaslu. Nah, bagaimana kemudian koordinasinya, Pak? Jadi kalau kami koordinasi dari ketiga lembaga tersebut itu mulai dari tahap perencanaan ya. Di KPU itu kan pelaksanaan tahapan pemilihan itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pelaporan. Evaluasi. Di tahap perencanaan itu jauh hari kami sudah koordinasi baik kepada rekan-rekan yang ada di Bawaslu, kemudian kepolisian dan TNI. Kalau untuk kepolisian dan TNI ini koordinasi kami itu lebih banyak kepada bagaimana potensi-potensi keributan atau ancaman-ancaman itu yang kami koordinasikan dengan bagaimana pengamanan kalau kami melaksanakan kegiatan-kegiatan tahapan yang menghadirkan banyak massa, itu juga menjadi bagian daripada koordinasi kami kepada lembaga TNI dan Polri. Sedangkan untuk Bawaslu itu tidak lebih daripada proses bagaimana pencegahan tahapan-tahapan yang di kemudian hari tidak menimbulkan sengketa. Itu koordinasi kami dengan pihak Bawaslu. Jadi segala potensi-potensi yang punya peluang untuk disengketakan oleh peserta ini yang lebih banyak kami koordinasikan kepada teman-teman di Bawaslu. Nah, terkait dengan Bawaslu sendiri, Pak, apakah selama proses pilkada atau semua tahapan pilkada ini terlaksana, mungkin ada yang paling disoroti oleh Bawaslu atau seperti apa, atau aman-aman saja, Pak? Ya, alhamdulillah untuk pelaksanaan pilkada 9 Desember, paling ada yang muncul rekomendasi Bawaslu itu cuma saran-saran, ya, istilahnya mengingatkan untuk bagaimana KPU itu senantiasa bekerja berdasarkan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI. Iya, jadi memang Bawaslu ini juga harus bekerja ekstra ya untuk KPU, karena kita tahu bahwa bukan hanya KPU yang bekerja keras, Bawaslu juga harus bekerja keras. Nah, terkait dengan kita tahu Pak bahwa selama ini tingkat atau partisipasi pemilih bisa dikatakan termasuk di Mamuju ini bisa dikatakan tanggal 9 Desember kemarin berhasil. Artinya tingkat rata-rata nasional nilai pemilih atau tingkat pemilih di Indonesia pun baik. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sendiri terhadap hal tersebut? Ya, tentunya hal itu berkat kerja keras dari semua pihak ya, terutama dari tim pemenangan kedua pasangan calon untuk bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa di 9 Desember itu untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dan tidak usah ragu dan takut bahwa akan tertular dengan COVID, karena memang kami itu sangat keras, sangat disiplin dengan penegakan COVID. Karena apa? Apalagi di penerapan COVID di TPS ini kan bukan cuma menjadi perhatian dari KPU, jadi semua lembaga, termasuk dari pihak Ombudsman sendiri, kemudian kami juga koordinasinya itu langsung ke Satuan Tugas Kabupaten ya. Dan kemarin sempat kami meminta bantuan tenaga ketika ada masyarakat atau pemilih yang sementara isolasi mandiri, itu untuk diantarkan surat suaranya. Namun yang lebih pasti bahwa naiknya partisipasi pemilih ini kan menandakan bahwa tingkat kesadaran demokrasi kita khususnya di Kabupaten Mamuju ini sudah cukup baik. Iya. Nah, itu memang menjadi catatan penting ya Pak, bahwa memang COVID ini tidak menghalangi kita untuk terus melaksanakan pilkada serentak se-Indonesia. Nah, saya beralih lagi ke Pak Lukman terkait dengan pilkada yang sudah dilaksanakan di 4 kabupaten di Sulawesi Barat ini Pak. Tentunya kita sudah dijelaskan tadi Pak, bahwa medan kita di Sulawesi Barat ini sangat berbeda dengan provinsi lain Pak. Ada gunungnya, ada lautnya, macam-macam. Nah, ini terkait hal itu bagaimana kemudian masyarakat bisa yakin bahwa Ombudsman RI ini tetap hadir di tengah mereka meskipun di tengah COVID-19, khususnya daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ya, terima kasih. Jadi atas kondisi demografi Sulawesi Barat yang begitu, ya kita tahu ada beberapa insiden sempat terjadi. Misalnya di daerah Kalumpang sempat ada kecelakaan maut, dan itu ada korban dari salah satu pihak pasangan calon, dan inilah dampaknya jika kondisi itu tidak bisa dipahami oleh seluruh pihak. Memang ada prakondisi, mana lagi kondisi cuaca saat itu.
Dan ya kondisi Sulbar ini termasuk Mamuju memang ada beberapa titik rawan dari kondisi demografi. Tapi tentu saat ini semua sudah memiliki informasi ya. Media sosial meskipun dengan kondisi ada daerah yang tidak dapat sinyal, tapi mereka juga kadang-kadangnya mencari informasi itu bagaimana caranya ke beberapa daerah yang memungkinkan sinyal mereka terima, dan itu juga salah satu hal. Dan saya juga sangat memberi apresiasi sebab Mamuju ini melampaui nasional ya Pak Hamdan dalam sisi partisipasi pemilih. Memang diantara mungkin dari catatan Ombudsman itu satu diantaranya adalah bahwa di lapangan memang juga kami menemukan diantaranya menyangkut saksi ya, sebab saya dapat catatan, ini catatan kami memang sudah berlaku di tingkat nasional, sempat kami komunikasikan agar ya tidak ada ketentuan di mana saksi itu harus dilakukan ya tes rapid begitu, dan rupanya ini menjadi catatan se-Indonesia ya. Dan sempat kami ya, kalau kami sih sempat konsentrasi agar saksi itu juga mestinya menjadi bagian tidak terpisahkan untuk proses itu, dan ini mungkin secara nasional memang bukan hanya di Mamuju, tapi ini memang kondisi di skala nasional, dan itu menjadi catatan sendiri sebab ini bagian dari pencegahan COVID-19 gitu. Ya, betul sekali Pak. Iya. Jadi tantangan itu akhirnya semua bisa teratasi meskipun di tengah pandemi COVID-19. Dan kita akan bahas tentang sengketa pilkada. Ini tentu sangat menarik ya pemirsa yang ada di rumah. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini di Bincang Malabi. Terima kasih masih bersama kami di Bincang Malabi hari ini, dan saya masih bersama dengan Komisioner KPU atau Ketua KPU Kabupaten Mamuju dan juga Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat. Dan ini membahas tentang pilkada lagi Pak. Saya ke Pak Hamdan lagi. Nah, terkait dengan sengketa pilkada Pak, kita tentunya setiap daerah akan merasakan hal yang sama, dan ini menjadi apa ya, peran penting komisioner. Bagaimana kemudian pilkada Mamuju sendiri Pak sampai saat ini? Ya, kalau untuk sengketa khususnya yang ada di Kabupaten Mamuju, ya saya belum bisa terlalu berbicara banyak karena apa? Sampai sekarang juga kami belum menerima surat resmi dari Mahkamah Konstitusi apakah Mamuju ada gugatan yang masuk. Ya, karena apa? Kalau yang kita lihat yang berseliweran baik di media sosial itu kan baru sebatas di media sosial. Tentunya kami harus surat resmi baik dari KPRI ataukah dari MK bahwa Mamuju punya sengketa. Ya. Jadi sejauh ini memang masih menunggu proses ya Pak? Ya, karena memang tahapannya masih sementara tahap proses pengkajian dari MK tentang gugatan-gugatan yang masuk dari beberapa pasangan calon. Ini kan harus melalui beberapa verifikasi berkas, tidak serta-merta langsung begitu didaftar itu langsung diterima. Jadi ada proses-proses. Nah, terkait dengan prosedur apa ya Pak, pernyataan atau gugatan, itu seperti apa prosesnya Pak, bisa dijelaskan? Kalau di MK ini sekarang, ini kan yang gugatan yang masuk itu harus menyangkut persoalan hasil pemilihannya. Itu yang harus kemudian ada juga beberapa syarat. Yang pertama dia harus selisih yang dipersoalkan hasil ini harus, kalau kita di Mamuju karena jumlah penduduk Mamuju itu 250 ke atas, berarti dia harus selisihnya itu harus 1,5% dari hasil yang disengketakan. Jadi itu menjadi syarat utama. Itu menjadi syarat utama. Mungkin itu menjadi pertimbangan MK sampai saat ini belum. Nah, kita menunggu keputusan MK ini sampai kapan Pak kira-kira? Kalau sesuai dengan tahapan yang dikeluarkan oleh MK itu kita tunggu nih batas verifikasi registrasi itu di tanggal 10 Januari ini. Sampai 10 Januari. Berarti kita sama-sama akan menunggu ya keputusan MK apakah memang akan ada proses penyelesaian atau seperti apa. Ya, itu bocoran juga untuk pemirsa di rumah ya yang bertanya-tanya apakah akan terus berlanjut atau seperti apa. Nah, ya
saya beralih ke Pak Lukman nih Pak ya, Iya. terkait dengan penyelesaian aduan masyarakat. Iya. Nah, karena ombudsman ini langsung, jadi kita bisa menyurat, bisa via email dan lain-lain untuk mengadukan Iya. administrasi yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, seperti apa Pak proses penyelesaiannya? Oh ya, pengaduan masyarakat itu ya berbagai cara bisa ditempuh seperti yang sudah disampaikan tadi. Ada pengaduan online, bahkan bisa hadir langsung di kantor kami, dan pengaduan yang memenuhi syarat formil dan material itulah yang bisa kita tindak lanjuti. Jika tidak memenuhi syarat formil dan material, itu bisa kita kembalikan ke masyarakat untuk dilengkapi untuk memenuhi syarat itu. Nah, yang memenuhi syarat ini kita melakukan berbagai langkah, diantaranya kita melakukan klarifikasi kepada terlapor, apakah aduan masyarakat ini bisa ditanggapi oleh mereka, dan ada beberapa waktu juga diberikan untuk melengkapi aduan masyarakat ini. Dan saya untuk 2020 ini kita memiliki 134 pengaduan ya. Dan selama alhamdulillah dari kita punya target nasional 120 pengaduan kita bisa lampaui untuk penyelesaian di Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat. Dan selama ini juga beberapa hal kita komunikasi juga baik dari kepada terlapor maupun pelapor ini, dan beberapa pengaduan masyarakat ini kita juga selalu menyampaikan rilis atau hasil-hasil apakah sudah diselesaikan atau tidak. Nah, di akhir tahun kemarin, tepatnya 30 Desember, kita sudah laporkan ke masyarakat lewat media semua langkah-langkah atau tindak lanjut pengaduan, baik yang setelah kita selesaikan maupun mungkin ada beberapa yang masih menunggu waktu untuk nyebrang ke 2021 itu. Dan kita berharap bahwa salah satu dampak dari pemilu ini, kita berharap lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas, utamanya dalam rangka menjadi pelayan masyarakat yang melakukan pendekatan kualitas layanan publiknya akan jauh lebih meningkat lagi siapapun yang terpilih nantinya. Dan tentu Ombudsman sangat istilahnya sangat berharap bahwa pemimpin yang lahir dari pemilu kemarin yang secara demokratis itu tentu akan jauh lebih bisa diharapkan memperbaiki kualitas layanan yang ada di Sulawesi Barat ini. Dan tidak terasa ya, jadi kita akan minta nih satu pertanyaan lagi yang terakhir untuk Pak Hamdan dan Pak Lukman. Nah, ini tentunya menjadi seorang pemimpin tidak mudah Pak, di suatu lembaga yang memang bisa dikatakan memiliki, dituntut integritas yang sangat tinggi, apalagi KPU dan Ombudsman RI. Nah, bagaimana kemudian Bapak sendiri, langsung dijawab saja di Pak Hamdan, untuk bisa membagi waktu Pak antara keluarga dan juga tanggung jawab yang besar, dan memang tidak membutuhkan waktu yang sedikit dalam penyelesaiannya. Sekaligus closing statement Pak. Ya, jadi memang untuk menjadi ataupun bekerja di lembaga yang menangani masalah penyelenggaraan tentunya memang banyak tantangan, godaan-godaan, bahkan ancaman-ancaman juga kerap kami dapatkan. Namun kami tetap berpegang teguh kepada integritas yang kita miliki masing-masing, dan memang sebelum kami dilantik itu ada yang namanya penentangan integritas. Ya. Salah satu poinnya itu adalah mengutamakan tugas negara dibandingkan keluarga. Iya. Nah, tentunya hal ini sebelum saya secara pribadi sebelum masuk sebagai komisioner tentunya kan sudah berdiskusi dulu dan meminta izin kepada keluarga, dalam hal ini istri dan anak, dan alhamdulillah saya ini sudah di periode kedua itu sudah memahami ya, pola-pola kerja di saya yang pergi dan pulangnya tidak menentu, dan bahkan sekarang kalau di rumah, saya ada di rumah biasa dikatakan, tumben kenapa Anda ke kantor lagi, ataukah pulang cepat, ditanya tumben kenapa pulang cepat. Nah, tentunya hal ya, Pak? Karena kami memang di KPU ini bekerja bukan merupakan hari kerja tapi hari kalender, kemudian jamnya itu 24 jam harus standby terus kapanpun diperlukan.
Dan bahkan kami biasa rapat pleno itu jam 3 atau jam 4 dini hari. Itu sesuatu yang biasa bagi kami di KPU. Iya. Tapi intinya kuncinya itu tadi, ya tetap bagaimana menjaga dan mempermantap kepercayaan kita kepada Tuhan. Betul sekali. Iya. Dan Pak Lukman sendiri nih Pak, terkait dengan keluarga dan juga mengatur waktu di kantor seperti apa nih Pak? Dan juga pesan dan kesan selama menjadi perwakilan Sulawesi Barat. Ya, terima kasih. Sebagai mantan penyelenggara pemilu juga 5 tahun, saya tentu sedikit punya pengalaman bagaimana membagi waktu. Yang terpenting adalah integritas itu kan tidak ada sekolahnya. Betul. Integritas itu sesuatu yang mahal hari ini, sehingga salah satu modal itu adalah bagaimana bisa menjaga ini, dipadukan dengan bagaimana keluarga bisa ikut menjaga agar suaminya atau orang tuanya tidak sampai tergadaikan integritasnya. Itu yang pertama. Di Ombudsman juga kami alhamdulillah sudah hampir 10 tahun memimpin. Kami sebagai kepala perwakilan punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sampai 10 tahun. Dan semoga sampai berakhirnya 10 tahun kami memimpin Ombudsman, semoga kami bisa menjaga integritas itu. Terakhir, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu atau sebagai bagian dari masyarakat, kami berharap hasil pemilu yang akan datang itu betul-betul bisa membuat bumi Mandar ini, bumi Sulbar yang Malabiki ini betul-betul terpancar dari hasil yang terpancar dari pemilu yang demokratis ini. Harapan kami dari Ombudsman. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Lukman dan juga Pak Hamdan atas waktunya dan kesempatannya untuk langsung berbincang langsung dalam acara Bincang Malabi hari ini. Dan ini kita juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh penyelenggara pemilihan umum seluruh Indonesia tentunya, khususnya ada di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju juga yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan Pesta Demokrasi 9 Desember 2020 kemarin. Karena tidak terasa waktu, maka berakhir pula Bincang Malabi hari ini. Kita juga, saya Dita Nurulani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan juga jangan lupa untuk saksikan Bincang Malabi setiap hari Senin pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Dita Nurulani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.